Hai, perkenalkan nama saya Nika Devina Rahayu dengan NIM 2246202 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan jelasin mengenai materi psikologi belajar. Pengertian psikologi belajar. Psikologi belajar adalah cabang dari psikologi yang mempelajari proses mental dan perilaku dalam kegiatan belajar, termasuk bagaimana individu menerima, mengelola, dan menyimpan informasi. Psikologi belajar membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, apa yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana mengatasi hambatan belajar. Tujuan dari psikologi belajar yaitu yang pertama, memahami proses belajar peserta didik. Yang kedua, itu mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, itu menyediakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan psikologis. Tokoh-tokoh dari psikologi belajar yaitu ada yang pertama ada teori behaviorisme, yaitu teori behaviorisme itu mencakup yaitu tokoh utamanya John B. Watson, Ivan Plouffe, B.F. Skinner, dan Edward. Prinsip dari teori behaviorisme yaitu belajar adalah hasil dari respon terhadap rangsangan stimulus, penekanan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian tokohnya yaitu ada Ivan Plouffe, yaitu percobaan anjing diberi makan sambil dibunyikan bel, hingga akhirnya bel saja yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Aplikasinya yaitu pembiasaan di kelas, misalnya bunyi bel sebagai tanda waktu belajar. Kemudian ada B.F. Skinner, yaitu di mana konsep ini penguatan dan hukuman. Aplikasinya itu memberi hadiah pada siswa yang berprestasi atau hukuman ringan untuk perilaku buruk. Kemudian ada Edward, yaitu perilaku yang diikuti oleh hasil menyenangkan dan diperkuat dan sebaliknya, yaitu praktik drill dalam menghafal atau latihan berulang. Kemudian ada teori kognitivisme. Tokoh utamanya ada Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Robert. Prinsip dari teori kognitivisme yaitu belajar adalah proses internal yang melibatkan ingatan, persepsi, dan pemahaman. Tokohnya ada Jean Piaget, yaitu tahap perkembangan kognitif. Yaitu tahapnya ada sensorimotor, yaitu 0-2 tahun. Ada profesional, yaitu 2-7 tahun. Kemudian ada profesional konkret 7-11 tahun, dan kemudian ada profesional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Aplikasinya dari Jean Piaget yaitu materi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Kemudian ada Jerome Bruner, yaitu siswa harus menemukan sendiri konsep atau pengetahuan dengan bimbingan guru. Aplikasinya yaitu metode eksperimen, permainan edukatif, dan tanya jawab. Kemudian ada Robert, yaitu belajar terdiri atas berbagai jenis sinyal, stimulus respon, belajar konsep, dan belajar aturan dan lain-lain. Aplikasinya yaitu guru harus menyusun materi dari yang paling sederhana ke kompleks. Kemudian ada teori konstruktivisme, yaitu tokohnya itu adalah Vygotsky, Jean Piaget. Prinsip dari teori konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Vygotsky, yaitu perkembangan, perbedaan antara apa yang bisa dilakukan sendiri dengan bantuan. Aplikasinya, guru memberi dukungan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Piaget, belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Aplikasinya itu memberikan anak kebebasan eksplorasi dan aktivitas belajar. Kemudian ada teori humanistik, yaitu tokohnya itu mencakup Abraham Maslow dan Carl Rogers, yaitu prinsip dari teori humanistik yaitu belajar adalah proses untuk aktualisasi diri, penting untuk memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Yaitu
tokohnya Abraham Maslow, yaitu tingkat dari kebutuhan dasar, makan, tidur, hingga aktualisasi diri. Aplikasinya itu, lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan mendukung. Kemudian, Charles yaitu belajar yang efektif terjadi saat siswa merasa dihargai dan didengar. Aplikasinya seperti guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa kelas. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang psikologi belajar. Apabila ada yang salah, tolong dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.